gue tuh kepikiran pingin banget bikin event, tapi versi kayak bokap gue dulu. Bokap gue tuh ini ya, zaman dia ludrak tuh ya. selalu menomorsatukan peserta. Jadi gue dengar dulu bokap gue tuh hobinya bikin hit 1, hit 2, baru final. Jadi peserta itu punya kesempatan gak cuma sekali gitu. Bisa Ya, 2 kali maupun 3 hit kali. 1 motor trouble kita masih bisa main di hit 2. Iya, jadi hit 1, hit 2 banyak motornya sama. Nanti final kita cari berapa motor atau peserta yang paling reasonable untuk di start. Itu pikirannya gini, track infrastruktur, fasilitas. Gue tuh pingin yang reasonable lah. Kalau kita investasi ke mana kayak Australia mah jatuh miskin, bos. Nggak mungkin lah udah itu. Capek nggak balik modal ya. Itu gila, itu sangat amat gila. Jadi gue akan fokus terhadap pembangunan tracknya dulu. Masalah nanti itu akan turunan atau tanjakan atau apa sesuai dengan Australia atau yang mana sesuai dengan safety procedure itu gue lihat. Kontur tanah juga beda kan kita kan. Iya, dan gue udah ketemu sama yang orang di Australia itu yang konsultan dragnya Australia. Jadi dia tuh udah sekitar 45 tahun lah bikin track drag race di Saudi Arabia, di Amerika, di Australia, di Jepang, di mana gitu. Jadi gue bilang buat negara gue, market gue nih motor kecil banyakan. Menurut lo seperti apa? Jadi kita lagi tektokan di situnya. Jadi bukan masalah lain, kita lagi bikin ramuan yang paling reasonable untuk mainan kita nanti. Indonesia yang seperti Amerika adalah Australia. Jadi waktu di Thailand rekor yang paling kenceng waktu gua nonton tuh finish 262 apa 272 gitu ya speednya kilometer per jam tuh paling kencang. Gua dan ke Australia dong ya kan, ketiga hari dong loh gua landing hari pertama malam, hari kedua hari kedua ngeliat tempat drag, hari ketiga pulang. Hari kedua gue ngeliat tempat drag, malamnya gue pulang. Bener-bener cuma pingin lihat doang tempat drag. Pas ada balap doang kan tuh. Iya. Lo tau nggak berapa top speed paling kencang di Australia? 300-an. 532 km per jam. 532 km per jam. Tengah Iya, iya. Jadi Thailand 260 ya. Di Australia 532 km per jam. Nah, terus kan jadi gua kan ngubungin ketua IMI-nya sana lah gitu kan. Gua email segala macam, gua mau datang ke dalam gitu, disambut positif banget. Dan akhirnya gua dijamu lah ke situ. Ada lagi yang aneh di sana. Di sana beda banget sama Thailand. Jadi tracknya itu panjangnya 1,2 kilo. Ingat ya, larinya 532 km per jam. Ingat ya. Ya ingat ya, larinya segitu tuh, top fuel tuh. Jadi dia dari start sampai 400 meter, dia itu minus 1% turunan. Turunan 1% 400 selama 400 meter. Gua nanya dong, kenapa harus turunan? Oh, turunan 1% itu nggak ngaruh sama speed karena terlalu landai. Terus gue bilang buat apa? Buat air. Kalau hujan, buat drainase. Iya, 15 menit semuanya beres. Turunan karena ada turunan. Berarti emang cuma turun. Jadi kalau dari ini sampai ujung sana kelihatan turun dikit banget gitu. Jadi sama speed nggak ngaruh. Dan ini standarnya Amerika. Terus dari 400 ke arah 600 sampai 700 dia tanjakan selama 300 meter itu apa 400 meter tanjakan 2 meter naik gitu, naik ke atas. Kalau itu jelas kan, itu buat ngeremnya, jadi ngeremnya biar lebih cepat karena dia nanjak. Begitu dia finish nanjak, habis itu dia turun lagi, di ujungnya dia turun lagi. Nah, tapi nggak ngaruh tuh ya, tanjakan pun nggak ngaruh ya. Udah finish terus nanjak 2%, abis itu turun lagi kan. Dia bilang lu nggak mungkin tanjakan terus sampai finish, kalau mobilnya mogok ya mundur dong ke 400 meter. Dia nanjak abis itu turun, ya mobil motor sama aja. Gue nonton mobil motor malam itu. Nah, tapi tracknya beda lagi sama Thailand. Tracknya ini super mulus, super mulus beton. Waduh, gila, super mulus beton.
200 meter panjangnya beton, habis itu baru aspalnya 200 meter kemudian. Tapi bedanya gini, San. Bedanya dari ujung ke ujung disiram sama cairan itu. Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Nah, tapi gue ngelihat gini. Kalau fokus kita motor-motor kecil yang banyak, kita nggak bisa nih dari ujung ke ujung kita siram. Nggak bisa. Nggak bisa terlalu lengket. Ini ada yang satu yang malu-maluin. Gue lagi dijelasin ya, Mas Rifat Rifat ini adalah tempat start, apa segala macam. Oh iya lengketnya. Pas gue jalan sepatu gue ketinggalan, Bos. Saking lengketnya itu barang. sepatu gue ketinggalan tempat start. Hah, gue bilang kenapa bisa ketinggalan tempat start nih? Iya kan? Gitu. Jadi gue rasa adalah yang persepsi yang kita mesti lempengin dulu nih. Jadi nggak semata-mata gue langsung tiba-tiba bikin track doang, tapi gue juga pingin gimana gitu loh, balance kiri kanan. Kalau lebar track Thailand sama Australia itu sebetulnya sama aja. Mirip ya. Sama-sama ada mobil juga Thailand kan yang panjangnya kan? Iya, sama-sama 9 sampai 10 meter, it depends lah sama tempat geraknya lah. Jadi satu sisi itu 9 sampai 10 meter. Jadi dua sisi itu 18 sampai 20 meter. Lo bikin. Bedanya kalau di Thailand sama kayak kita nonton langsung di samping. Kalau di Australia nontonnya lu kasih bukit dulu, walau penontonnya di atas ya nggak ada lah, kita nggak punya tanah segitu banyak. Dan kita juga maunya kan kelihatan gede banget itu. Iya. Dan di Australia itu pinter deh. Jadi timing sistemnya di Australia dia itu in-house di dalam track, oke? Jadi timing sistemnya ada di dalam track dan gue udah ngecek juga kan timing system sama lah ya, berapa 60 feet, 200 meter, 1000 feet, 400 meter gitu-gitu reaction time apa ET apa RT gitu sama. Tapi dia baiknya gini. IO kalau datang ke sana boleh pakai timing sistemnya, nyewanya boleh timing system sama operator atau timing system doang. Dia di semua IO diajarin cara pakai timing systemnya. Ya dibikin bergampang deh, dipermudah lah. Dibikin gampang. Terus gue kan datangnya Rabu malam ya, jadi mereka tuh setiap Rabu malam dia tuh punya acara. Setiap Rabu malam dia tuh punya acara, gitu. Bukan sponsor ya. Siapa tahu kan bisa jadi sponsor kita kalau kita lagi lah. Iya, sponsor balap. Nah, dia jadi tiap Rabu malam tuh ada acara. Tapi gue nggak tahu di Indonesia ini ada apa nggak. Jadi misalnya gue lawan lu lah ya, Bacang lawan Rifat gitu ya. Pas masuk, let's say waktu gue 802, waktu lu 800 gitu ya. Di babak berikutnya lampu gue nyala 0,2 lebih kencang daripada lampu lu. Ya lo kok sih gitu? Nah iya, gue juga nanya kan, lo ini apa nih? Ini game apa nih? Enggak, ini karena ini permintaan IO yang ini di hari Rabu yang ini tuh bookingannya kayak gini. Jadi catatan waktu siapa si A, si B, si C. Misalnya waktunya bedanya berapa gitu. Pas start kedua gue nggak sama lu nih, gue sama orang lain. Oh iya. Dia waktunya 8,5, gue waktunya 800. Kan dia 0,5 lebih lambat dari gue kan. Lampunya nyalanya 0,5 duluan dia dibandingin gue. Jadi ingin tahu sampai ujungnya tetap jagoan jadi mana gitu. Harus jadi dibawa kayak itu lagi kalau mau dong. Iya. 800. Iya, itu ada sama tuh. Sama. Ya ini untuk lebih kepada entertainment sih, bukan siapa yang nyari juara aja sih. Lo harus lebih waspada aja. Soalnya gue nggak biasa ngeliat lampunya. Loh, kok lampunya beda-beda nyalanya kiri kanan beda siapa duluan gitu. Kayak mesinnya beda. Wah, gue bilang ini bisa juga dijadiin game gitu kan. Jadi ya banyak lah yang gue belajar dan operatornya juga ini. Jadi gue gini lah. Gue tuh pikirannya gini. Track infrastruktur, fasilitas. Gue tuh pingin yang reasonable lah. Kalau kita investasi ke mana kayak Australia mah jatuh miskin, bos. Nggak mungkin lah udah itu capek nggak balik modal ya. Itu gila, itu sangat amat gila. Jadi gue akan fokus terhadap pembangunan tracknya dulu. Masalah nanti itu akan turunan atau tanjakan atau apa sesuai dengan Australia atau yang mana sesuai dengan safety procedure itu gue lihat. Kontur tanah juga beda kan kita kan. Iya, dan gue udah ketemu sama yang orang di Australia itu yang konsultan dragnya Australia. Jadi dia tuh udah sekitar 45 tahun lah bikin track drag
balapan race di Saudi Arabia, di Amerika, di Australia, di Jepang, di mana gitu. Jadi gue bilang buat negara gue, market gue nih motor kecil banyakan. Menurut lo seperti apa? Jadi kita lagi tektokan di situnya. Jadi bukan masalah lain, kita lagi bikin ramuan yang paling reasonable untuk mainan kita nanti, gitu loh. Jadi itu yang sedang kita kerjakan selama beberapa bulan ini. Yang paling mana nanya-nanyain terus kan gimana sirkuit. Tapi ngobrol lebih detail ntar pas kita podcast ya. Kalau kita podcast katanya lu mau undang gue podcast. Iya dong. Bentar dong, ini sekali ngobrol jangan ngomong di sini semua. Ada nonton. Iya sih. Iya jangan nanti jangan kita nggak laku lagi. Iya. By the way, kita ngomong ini. Katanya ada mau bikin ini. Tipis-tipis jadi nggak nih? Enggak, gue mikirnya gini, kan emang goal gede gue kan emang pengen bikin track ya, tapi gue juga pengen lihat antusias teman-teman tuh seperti apa. Gue lagi bicara lah sama sponsor gitu ya, gue tuh kepikiran pingin banget bikin event, tapi versi kayak bokap gue dulu. Bokap gue tuh ini ya, dia tuh selalu menomorsatukan peserta. Jadi gue dengar dulu bokap gue tuh hobinya bikin hit 1, hit 2, baru final. Jadi peserta itu punya kesempatan gak cuma sekali gitu. Bisa 2 kali maupun 3 kali. Hit 1 motornya trouble kita masih bisa main di hit 2. Iya, jadi hit 1, hit 2 banyak motornya sama. Nanti final kita cari berapa motor atau peserta yang paling reasonable untuk di start. Karena kan gimana pun caranya kan peserta tuh kalau bisa ya di-treat lah beberapa kali punya kesempatan. Kita tempat latihan nggak ada, begitu balapan cuma 1 kali. Itu tuh. Iya. Seru iya, emang. Gue banyak ini sih, banyak apa namanya, waktu bapak gue bikin, gue tuh pernah dalam satu ruangan yang ya perdebatan lah gitu antara kita bisa hidup banyak kalau pendaftarannya juga banyak. Tapi at the same time kita juga harus, tapi ini semua kan kontennya adalah peserta, jadi cukup balance gitu kiri kanan. Gue sih ini sih beda-beda ya, maksudnya konsep bikin event kan. Tapi harus 2 hari sih pasti sih. Iya 2 hari, bahkan gue pasti sampai malam, lu sampai malam. Makanya pesertanya berapa? Kalau pesertanya kalau dipenuhin sih gila, kita harus maksimalin udah stop kuota. Iya kan, misalnya gini, kalau pesertanya 500, hit 1, hit 2 sama final berarti kan 500, mungkin di ujung 100. Berarti kan sama aja kayak peserta 1.100. Tapi kalau misalnya modelnya penyisihan 500, 300, 200 kan sama aja kayak 1.000. Waktunya kan bisa lebih pendek. Nah itu mana yang sedang lebih enak lah ya. Gue lagi pikirnya, ini lagi memikirkan matang-matang sekali, kemungkinan nih emang gue mau bikinnya 402, bukan 201 eventnya, gitu. Ya kan Indonesia punya masalah dengan lokasi atau apa, tapi gue coba lah kalau misalnya kita dapetin support yang bagus kan, siapa tahu kita juga bisa dapetin. Pasti rame lah, gue yakin lah. Yang bikinnya lu kan orang pada percaya jadi ya. Iya, lama-lama gue jadi balap drag nih. Gue berhenti balap nih, gue berhenti rally nih. Rally kan tetap dong. Di sampingan. Biar seru harus bikin tim dong. Kita gabung sama Hana di Tekno. Bisa aja. Ya gue juga ngebet banget. Ada bikin satu motor gue ini buat nama lu. Ada. Ya rodanya 4 ya. Rodanya 4, yang 2. Rodanya 4 biar aman. Biar bini gue juga bilang, "Ya udah enggak apa-apa lah, gas dah." Ini roda 2. Bikin motornya aja, enggak usah balap ya, motornya aja. Dan kita panggil Ebon lagi sini. Iya, benar. Mulai juga tuh anak-anak kecil, perintil-perintil gitu, enggak tahu aja. Sih. Kita pakai dia makanya dari dulu kan makanya cakep banget Ebon mau bawa motornya. Oh. Cakep.